Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa dunia begitu gelap, seakan-akan semua cahaya meredup dan hati pun terasa sunyi tanpa arah? Sesungguhnya di dalam dirimu ada sebuah lentera, sebuah cahaya yang bisa menyala bila engkau mau mengisinya dengan kalimatullah. Cahaya itu bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Di perjalanan video ini, kita akan menyusuri rahasia kalbu, bagaimana ia bisa menjadi penerang di tengah kegelapan hidup. Maka izinkanlah aku menuntunmu, bukan dengan kata-kata kosong, melainkan dengan suara yang mengingatkanmu pada fitrahmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar. Pernahkah engkau merasakan ketenangan yang begitu dalam ketika menyebut nama Allah? Aku ingin mendengar kisahmu, karena setiap kalbu punya cerita, dan setiap cahaya punya jalannya sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab 1. Kalbu, cermin dari cahaya ilahi. Kalbu manusia adalah misteri terdalam dalam diri kita. Ia bukan sekadar segumpal daging yang berdenyut, tetapi ia adalah pusat kesadaran, tempat rahasia Tuhan ditiupkan, dan cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Bila kalbu itu bersih, jernih, dan dipenuhi dengan kalimatullah, maka ia akan memantulkan kebenaran sebagaimana matahari yang bersinar tanpa terhalang awan. Namun ketika kalbu tertutup oleh debu dosa, dilapisi oleh kerak nafsu, dan diselubungi oleh kelalaian, maka cahayanya redup. Ia menjadi kusam, tak lagi mampu membedakan mana yang sejati dan mana yang semu. Orang-orang bijak sejak dahulu selalu berpesan bahwa hati yang hidup adalah pelita yang tak ternilai. Ia lebih tajam daripada 1000 mata yang memandang. Sebab mata hanya mampu melihat permukaan dunia, sementara kalbu dapat menyingkap makna terdalam dari setiap kejadian. Tetapi kemampuan itu hanya lahir bila ia dipenuhi dengan kalimatullah. Tanpa firman Allah, kalbu menjadi kosong, rapuh, dan mudah terombang-ambing oleh arus dunia. Ia ibarat cermin retak yang hanya memantulkan bayangan terdistorsi, bukan kebenaran yang sejati. Kalimatullah adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia adalah energi yang menembus batas, melintasi gelap, dan menghidupkan jiwa yang mati. Setiap ayat yang dibacakan bukan sekadar suara yang terdengar di telinga, melainkan aliran cahaya yang masuk ke dalam dada, menenangkan yang gelisah, meneguhkan yang ragu, dan melembutkan yang keras. Itulah mengapa kalbu yang diisi dengan kalimatullah menjadi tenang, tidak goyah, meski badai kehidupan terus mendera. Sebab sumber cahayanya bukan dari dunia yang fana, melainkan dari Allah yang maha abadi. Kalbu yang bercahaya bukan hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Ia menjadi seperti lentera di tengah kegelapan malam, menuntun orang-orang yang tersesat, menghangatkan mereka yang kedinginan, dan menenangkan mereka yang sedang gelisah. Setiap orang yang berdekatan dengannya merasakan keteduhan, meski tidak ada kata-kata yang keluar dari lisannya. Cahaya itu memancar bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena kalimatullah yang hidup di dalam dadanya. Inilah tanda seorang hamba yang dipilih untuk menjadi rahmat bagi lingkungannya. Maka, langkah pertama yang harus kita sadari adalah, kalbu bukanlah milik dunia. Ia adalah amanah dari Allah, yang seharusnya hanya diisi dengan cahaya firman-Nya. Jika kita ingin hidup tidak lagi tersesat dalam gelap, maka bersihkanlah kalbu, dan biarkan kalimatullah menetap di dalamnya. Sebab hanya dengan itulah kalbu kita dapat menjadi cermin dari cahaya ilahi, yang menyinari jalan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bab 2. Dunia gelap yang membutakan. Kita hidup di zaman di mana cahaya buatan ada di mana-mana. Kota-kota dipenuhi lampu yang tak pernah padam, layar-layar kecil di genggaman kita memancarkan cahaya sepanjang waktu, dan dunia seakan tidak pernah berhenti bersinar. Namun di balik semua kilauan itu, ada sebuah kegelapan yang jauh lebih berbahaya, kegelapan yang menyelimuti kalbu. Ia bukan kegelapan karena mati lampu, melainkan gelapnya arah hidup ketika kalbu kosong dari kalimatullah. Inilah kegelapan yang sering tidak kita sadari, karena ia menyamar di balik gemerlap dunia. Kegelapan dunia tidak selalu datang dalam bentuk kesedihan atau penderitaan. Kadang justru ia hadir melalui kesenangan yang berlebihan, melalui kenikmatan yang meninabobokan, hingga kita lupa bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Dunia menawarkan gemerlap yang memabukkan,
membuat kita sibuk mengejarnya, sampai akhirnya kalbu kita kehabisan cahaya. Inilah kegelapan yang paling halus, kegelapan yang membuat kita merasa terang, padahal sesungguhnya kita sedang tersesat dalam bayangan. Kalbu yang kosong dari kalimatullah cepat sekali diselimuti kegelapan. Ia seperti rumah tanpa lampu, setiap bayangan masuk dan menakutkan penghuninya. Keresahan datang tanpa sebab, kecemasan hadir tanpa alasan, dan kesepian menjadi teman yang setia. Tetapi bila kalbu diisi dengan firman Allah, maka meski dunia di luar gelap, ia tetap bercahaya. Ia tidak goyah oleh keadaan, sebab cahaya itu bukan dari luar dirinya, melainkan dari dalam yang dipancarkan oleh kalimatullah. Bila kita jujur pada diri sendiri, seringkali kita lebih takut kehilangan sinyal ponsel daripada kehilangan hubungan dengan Allah. Kita lebih gelisah ketika listrik padam, daripada ketika kalbu kita meredup dan kehilangan cahaya iman. Padahal listrik yang padam hanya menggelapkan ruangan, sementara kalbu yang padam menggelapkan seluruh jalan hidup. Bukankah ini tanda bahwa kita telah lebih mencintai cahaya dunia daripada cahaya ilahi? Maka pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah, cahaya macam apa yang sedang kita andalkan dalam hidup ini? Cahaya buatan dunia yang rapuh dan sementara, atau cahaya kalimatullah yang abadi dan tak pernah padam? Jika kita masih bergantung pada cahaya dunia, maka kita akan terus tersesat dalam gelap. Namun bila kalbu kita menyimpan kalimatullah, maka meski dunia runtuh dan langit terbelah, cahaya itu akan tetap menyinari jalan kita. Bab 3, Kalimatullah. Sumber hidup yang hakiki. Kalimatullah bukan sekadar rangkaian huruf yang dibaca di bibir, melainkan sumber kehidupan yang sejati. Firman Allah adalah napas bagi jiwa, air bagi tanah hati, dan cahaya bagi langkah yang gelap. Setiap ayat yang diturunkan membawa daya hidup yang mampu membangunkan kalbu dari tidur panjangnya. Ia menegur yang lalai, menuntun yang bingung, dan menyembuhkan yang terluka. Tanpa kalimatullah, hidup manusia hanyalah perjalanan kosong yang berjalan tanpa arah, meski tampak sibuk di mata dunia. Kalbu yang diisi dengan kalimatullah ibarat tanah subur yang disiram hujan. Dari sana tumbuh pohon-pohon kebajikan, bunga-bunga kelembutan, dan buah-buah kebaikan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebaliknya, kalbu yang kering dari firman Allah hanyalah padang tandus. Tak ada kehidupan di dalamnya, hanya debu, hanya angin, dan hanya rasa dahaga yang tak pernah terpuaskan. Inilah bedanya antara hidup yang penuh dengan kalimatullah dan hidup yang kosong darinya. Di dalam kalimatullah terkandung kekuatan yang tidak mampu dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. Ia bisa mengubah orang yang keras menjadi lembut, orang yang gelisah menjadi tenang, dan orang yang tersesat menjadi sadar. Itu semua bukan karena keindahan bahasa manusia, melainkan karena kuasa ilahi yang bersemayam dalam setiap firman-Nya. Kalbu yang tersentuh kalimatullah akan merasakan getaran yang berbeda, getaran yang tidak bisa digantikan oleh hiburan dunia, karena ia berasal dari sumber kehidupan yang hakiki. Orang yang menjadikan kalimatullah sebagai bekal hidup tidak akan pernah benar-benar sendirian. Meski dunia meninggalkannya, kalbunya tetap ditemani cahaya. Meski manusia mengkhianatinya, kalbunya tetap dilindungi ketenangan. Kalimatullah menjadikan hatinya teguh, sehingga ia tidak mudah roboh meski terpaan hidup datang silih berganti. Inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang berakar pada firman Allah, bukan sekadar pada ilusi dunia yang sementara. Maka, jangan biarkan kalbu kita menjadi tanah kering yang gersang. Jangan biarkan ia kosong dari kalimatullah, sebab kekosongan itu hanya akan melahirkan kegelisahan. Biarlah ia senantiasa disiram dengan ayat-ayat Allah, hingga hidup kita menjadi subur dengan kebaikan, dan jiwa kita menjadi tenang dengan ketetapannya. Sebab hanya dengan itulah kita benar-benar hidup, bukan sekadar berjalan tanpa arah di dunia yang fana ini. Bab 4, Kalbu yang menjadi lentera. Bayangkan sebuah malam yang sangat gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya sunyi dan dingin yang menyelimuti. Di tengah kegelapan itu, tampak sebuah rumah kecil dengan lentera yang menyala redup. Sekecil apapun cahayanya, orang-orang yang tersesat di jalan akan datang mendekat. Mereka mencari arah,
mereka berharap hangat, dan mereka menemukan ketenangan di bawah sinarnya. Begitulah kalbu seorang hamba ketika ia diisi dengan kalimatullah. Ia menjadi lentera yang menuntun, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sesama. Kalbu yang bercahaya tidak perlu banyak berkata-kata. Keberadaannya saja sudah menenangkan hati orang lain. Orang yang berdekatan dengannya merasakan damai, meski tidak ada nasihat yang terucap. Rahasianya sederhana. Kalbunya menyimpan kalimatullah, dan cahaya itu terpancar keluar, membungkus dirinya dengan aura keteduhan. Seperti pepohonan rindang di tengah padang gersang, ia memberi teduh kepada siapapun yang singgah. Lentera kalbu tidak akan padam hanya karena badai dunia datang. Justru ketika keadaan semakin gelap, cahaya itu semakin terlihat. Sebab cahaya kalbu bukan berasal dari minyak, bukan dari listrik, melainkan dari firman Allah yang tak pernah habis. Kalimatullah adalah bahan bakar abadi yang membuat kalbu seorang hamba tetap menyala meski dunia di sekitarnya runtuh. Kalbu yang menjadi lentera adalah jawaban bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Di tengah kebisingan, ia menghadirkan ketenangan. Di tengah pertengkaran, ia menebarkan kelembutan. Di tengah kerakusan, ia menawarkan kelapangan. Semua itu bukan karena kekuatan manusiawinya, melainkan karena kalimatullah yang telah meresap dalam setiap denyut jiwanya. Dan dunia yang gelap ini selalu membutuhkan lentera-lentera semacam itu. Maka jika kita ingin hidup, kita berarti jadikanlah kalbu sebagai lentera. Jangan biarkan ia kosong, jangan biarkan ia padam. Biarkan ia terus menyala dengan minyak kalimatullah. Sebab hanya dengan itu hidup kita akan menjadi penerang, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk setiap jiwa yang sedang mencari jalan pulang dalam kegelapan. Bab 5. Membersihkan kalbu dari debu dunia. Kalbu pada dasarnya diciptakan suci, bening, dan mampu memantulkan cahaya kebenaran. Namun perjalanan hidup membuatnya sering tertutup oleh debu dunia. Setiap kali kita terlena oleh hawa nafsu, setiap kali kita sibuk mengejar kepentingan duniawi tanpa mengingat Allah, sebutir debu menempel di hati. Sedikit demi sedikit, debu itu menumpuk hingga cahaya kalbu redup, bahkan tertutup sama sekali. Itulah sebabnya banyak manusia yang merasa hidupnya gelap, meski dunia di sekitarnya tampak terang. Membersihkan kalbu bukan perkara sekejap, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran. Ia mirip dengan cermin yang buram. Semakin lama ia dibiarkan, semakin sulit memantulkan cahaya. Namun bila kita mau mengusapnya perlahan dengan zikir, dengan tilawah, dengan doa, maka satu demi satu lapisan kegelapan itu akan terangkat. Dan saat kalbu kembali jernih, ia akan memantulkan cahaya kalimatullah dengan indah. Seperti permata yang berkilau di bawah sinar matahari. Debu dunia tidak selalu terlihat sebagai dosa besar. Kadang ia datang dalam bentuk yang halus, seperti rasa lalai, rasa sombong, atau rasa terlalu bergantung pada manusia. Inilah debu yang paling berbahaya karena kita sering tidak menyadarinya. Maka menjaga kalbu berarti menjaga kesadaran, senantiasa bertanya kepada diri sendiri, apakah kalbu ini sedang penuh dengan cahaya Allah? Ataukah sedang tertutup oleh kabut dunia? Kalbu yang bersih tidak berarti tanpa masalah. Dunia tetap akan memberikan ujian, kesulitan, dan cobaan. Namun bedanya, kalbu yang bersih mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian. Ia tidak mudah hanyut dalam kesedihan dan tidak pula terlalu terbuai dalam kesenangan. Ia menjadi seimbang sebab cahayanya berasal dari kalimatullah, bukan dari keadaan dunia yang berubah-ubah. Maka, bersihkanlah kalbu kita setiap hari, sebagaimana kita membersihkan tubuh dan pakaian kita. Jangan biarkan ia tertutup debu yang membuatnya buta terhadap cahaya. Biarlah zikir menjadi penyapu, doa menjadi penghapus noda, dan firman Allah menjadi air yang menyucikan. Sebab hanya dengan kalbu yang bersih, kalimatullah dapat menetap, dan hanya dengan itulah kita bisa menjadi lentera yang sejati di tengah dunia yang gelap. Bab 6. Ketika kalbu menjadi tempat turunnya ketenangan. Ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian kita. Ketenangan sejati tidak pernah datang dari luar diri, melainkan dari dalam kalbu. Banyak orang mencari kedamaian lewat harta, jabatan, hiburan, bahkan pelarian sesaat. Namun semakin dikejar, semakin jauh rasa tenang itu.
Sebab ketenangan tidak pernah dibeli, tidak pernah ditukar, ia hanya bisa diturunkan oleh Allah ke dalam kalbu yang lapang dan siap menerimanya. Dan kalbu itu hanya bisa lapang bila dipenuhi dengan kalimatullah. Kalbu yang diisi dengan firman Allah ibarat telaga jernih yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Ia tidak bergelombang karena angin dunia, tidak keruh karena lumpur hawa nafsu. Setiap ayat yang dibacakan akan menetes bagai embun, menyejukkan dada yang panas oleh amarah, melembutkan jiwa yang kaku karena kesombongan. Dari sanalah ketenangan itu turun, bukan sebagai hadiah dunia, tetapi sebagai anugerah ilahi. Bila ketenangan sudah bersemayam di dalam kalbu, maka pandangan terhadap hidup pun berubah. Cobaan yang dulu terasa berat kini menjadi ladang pahala. Kehilangan yang dulu menyakitkan kini terlihat sebagai cara Allah membersihkan. Bahkan kesepian yang dulu menakutkan kini terasa sebagai ruang untuk lebih dekat dengannya. Ketenangan semacam ini tidak mungkin didapat dari apapun selain kalimatullah. Kalbu yang tenteram tidak berarti hidupnya tanpa badai. Justru badai itulah yang menguji apakah cahayanya benar-benar menyala. Namun seperti lentera yang tetap bersinar meski diterpa angin malam, kalbu yang dipenuhi kalimatullah tidak akan mudah padam. Ia mungkin terguncang, tetapi tidak roboh. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Sebab ia tahu, cahaya yang ada di dalam dirinya bersumber dari Allah yang Maha Kuat. Maka jika kita mendambakan ketenangan sejati, jangan lagi mencarinya di luar. Jangan menaruh harapan pada sesuatu yang rapuh. Arahkanlah diri ke dalam, bersihkanlah kalbu, dan biarkan ia dipenuhi dengan kalimatullah. Sebab di sanalah tempat turunnya ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Bab 7. Kalbu yang hidup dengan zikir. Zikir bukan hanya gerakan lidah yang mengulang-ulang lafaz, melainkan hembusan cahaya yang menghidupkan kalbu. Saat nama Allah dilafazkan, sesungguhnya kalbu sedang diberi makan, sedang disiram, sedang dibangunkan dari tidurnya. Sebaliknya, ketika kalbu jauh dari zikir, ia menjadi kering, gersang, dan lambat laun mati. Manusia bisa tetap berjalan, tertawa, dan bekerja, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang kosong. Kosong karena kalbu tidak lagi dipenuhi kalimatullah. Kalbu yang hidup dengan zikir selalu berdenyut dengan rasa syukur. Setiap tarikan nafas terasa sebagai nikmat, setiap langkah menjadi ibadah, setiap ujian dilihat sebagai pengingat. Zikir menjadikan kalbu selalu terhubung dengan Allah, seperti akar pohon yang tidak pernah lepas dari sumber airnya. Tanpa zikir, akar itu kering, pohon pun layu. Tetapi dengan zikir, kehidupan terus mengalir, meski musim berganti dan badai menerpa. Dalam keheningan malam, zikir yang tulus akan membuat kalbu bergetar. Ia merasakan dekatnya Allah, seakan jarak antara hamba dan Tuhannya runtuh. Inilah saat di mana cahaya kalimatullah turun paling dalam, menyinari ruang hati yang gelap dan menjadikannya terang. Orang yang pernah merasakan kedekatan itu tidak akan lagi mencari pengganti, karena ia tahu tidak ada ketenangan yang lebih indah daripada hadir di hadapan Allah. Kalbu yang hidup dengan zikir juga menjadi lebih peka. Ia bisa membedakan mana bisikan kebaikan dan mana tipu daya nafsu. Ia tidak mudah tergoda oleh dunia, karena di dalamnya ada cahaya yang selalu mengingatkan. Ia tidak mudah putus asa, karena zikir membuatnya yakin bahwa Allah selalu dekat. Inilah kekuatan yang membuat seorang hamba bisa berjalan tegak di jalan yang penuh cobaan. Maka jika kita ingin kalbu kita tetap hidup, jangan biarkan ia kering dari zikir. Biarkan lidah kita basah dengan menyebut nama Allah. Biarkan hati kita tenang dengan mengingatnya. Sebab hanya dengan zikir kalbu bisa kembali bernyawa. Dan hanya kalbu yang bernyawa dengan zikir yang mampu menjadi lentera di tengah gelapnya dunia. Bab 8. Cahaya kalbu yang menular kepada sesama. Cahaya kalbu bukanlah milik pribadi semata. Ketika ia menyala karena kalimatullah, maka cahayanya akan menular, menyentuh orang-orang di sekitar tanpa harus disengaja. Seorang hamba yang kalbunya bercahaya tidak selalu berbicara dengan kata-kata indah, namun kehadirannya saja sudah menghadirkan ketenangan. Senyumnya menyejukkan, tatapannya menenangkan, dan langkahnya membawa kedamaian. Semua itu bukan karena dirinya, melainkan karena kalbunya telah dipenuhi cahaya firman Allah.
Kita semua pernah merasakan betapa ada orang-orang tertentu yang saat duduk bersama mereka, hati kita menjadi tentram. Bahkan tanpa banyak bicara, keberadaannya membuat kita merasa aman. Itulah tanda cahaya kalbu yang hidup. Ia bagaikan aroma wangi bunga yang menyebar ke udara. Bunga tidak pernah memaksa orang untuk menciumnya, namun siapapun yang lewat akan merasakan keharumannya. Begitu pula kalbu yang diisi kalimatullah, cahayanya memancar alami, memberi manfaat bagi siapapun yang dekat dengannya. Cahaya yang menular ini adalah bukti bahwa kalbu bukan hanya memengaruhi diri sendiri, tetapi juga menjadi rahmat bagi lingkungan. Anak-anak menjadi lembut di dekat orang tuanya yang bercahaya, keluarga menjadi tenteram, bahkan suasana yang tadinya tegang bisa berubah damai hanya karena hadirnya seorang hamba yang kalbunya terang. Inilah peran kalbu yang sejati, menjadi lentera, tidak hanya untuk diri, tetapi juga untuk dunia. Namun sebaliknya, kalbu yang gelap pun bisa menular. Ia menebarkan kegelisahan, memicu amarah, dan menyulut kebencian. Karena itu, membersihkan kalbu bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk menjaga agar dunia di sekitar kita tidak tenggelam dalam kegelapan. Setiap kalbu adalah pusat energi, dan energi itu selalu bergerak, memengaruhi siapapun yang terhubung dengannya. Maka bila kita benar-benar ingin memberi manfaat kepada sesama, mulailah dari dalam kalbu. Jangan hanya sibuk memperindah wajah atau membangun citra, tetapi biarkan kalbu yang diisi dengan kalimatullah menjadi sumber cahaya yang nyata. Sebab dunia tidak hanya membutuhkan kata-kata, ia membutuhkan hati-hati yang bercahaya untuk menuntun manusia kembali kepada Tuhan. Bab 9, kalbu yang menjadi jalan pulang. Setiap manusia, sadar atau tidak, sedang menempuh perjalanan panjang menuju satu tujuan, kembali kepada Sang Pencipta. Dunia hanyalah persinggahan, sebuah tempat singgah di mana kita diuji, ditakar, dan dipersiapkan untuk pulang. Dalam perjalanan itu kalbu adalah kompas. Bila kalbu terang oleh kalimatullah, maka arah jalan pulang akan jelas terlihat. Namun bila kalbu gelap oleh hawa nafsu dan kelalaian, maka langkah menjadi tersesat, berjalan jauh dari tujuan sejati tanpa sadar kemana arah kaki membawa. Kalbu yang bercahaya akan selalu merindukan Tuhan. Ia tidak betah jauh dari zikir, ia selalu ingin mendekat kepada Yang Maha Menghidupkan. Bahkan ketika tubuh lelah dan dunia terasa berat, kalbu yang bercahaya tetap menuntun pemiliknya untuk terus melangkah. Ada kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan, semacam energi yang tidak habis meski cobaan datang silih berganti. Inilah rahasia kalimatullah dalam kalbu. Ia menjadi bahan bakar yang tidak pernah padam untuk menuntun jiwa menuju rumah sejatinya. Dalam kalbu juga tersimpan rindu yang terdalam. Rindu itu bukan pada manusia, bukan pada dunia, tetapi pada asal-usul diri. Kalbu yang bercahaya memahami bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang dikumpulkan, tetapi berapa dekat jarak kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya hati para wali begitu tenang meski hidup sederhana, karena kalbunya selalu dipenuhi cahaya firman Allah yang menuntun mereka pulang. Tanpa cahaya kalbu, hidup akan terasa buntu. Harta sebanyak apapun tidak menghapus kegelisahan. Jabatan setinggi apapun tidak meredam kekosongan. Dan hiburan sebanyak apapun tidak menutup rasa hampa. Semua itu hanyalah ilusi yang menunda kepulangan, membuat seseorang lupa arah jalan kembali. Dan ketika kematian tiba-tiba mengetuk pintu, barulah disadari bahwa perjalanan sudah usai, sementara kalbu masih kosong. Maka jagalah kalbumu dengan sepenuh kesungguhan. Biarkan ia selalu dipenuhi kalimatullah, agar ia menjadi jalan pulang yang terang, penuh ketenangan. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali, meninggalkan dunia yang fana, dan hanya kalbu yang bercahaya yang mampu mengantarkan jiwa dengan damai menuju hadiratnya. Bab 10, lentera yang tidak pernah padam. Kalbu yang diisi kalimatullah sejatinya bukan hanya cahaya sesaat. Ia adalah lentera yang tidak pernah padam, bahkan ketika dunia meredup, bahkan ketika tubuh melemah dan usia menua. Cahaya itu akan terus menyala, menerangi batin pemiliknya hingga detik terakhir hidup di dunia. Dan ketika ruh terlepas dari jasad, cahaya itu akan tetap menuntun, menjadi penerang di alam barzakh, hingga akhirnya mengantarkan menuju perjumpaan
dengan Sang Pemilik cahaya. Banyak orang sibuk mencari cahaya di luar dirinya. Mereka mencari pada harta, pada kedudukan, pada sanjungan manusia. Namun cahaya-cahaya itu fana, mudah padam ketika angin dunia berhembus. Hanya kalimatullah dalam kalbu yang menjadi cahaya sejati. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu, tidak bisa dihapus oleh kesedihan, dan tidak bisa ditutupi oleh kegelapan. Inilah cahaya yang dimaksud oleh para wali. Nur yang hidup, nur yang menuntun, nur yang tidak pernah sirna. Kalbu yang menjadi lentera sejati akan membuat hidup seseorang penuh makna. Setiap langkahnya bukan hanya perjalanan, tetapi pesan bagi siapapun yang melihatnya. Setiap kata yang terucap bukan hanya suara, tetapi doa yang menghidupkan. Setiap senyumnya bukan hanya kebahagiaan, tetapi cahaya yang menenangkan. Inilah hidup yang bercahaya, bukan karena kehebatan pribadi, melainkan karena kalbu yang dipenuhi firman Allah. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia tidak lagi takut pada gelapnya dunia. Sebab ia tahu, dunia hanyalah bayangan, sementara cahaya sejati ada dalam dirinya. Ia tidak lagi terguncang oleh ujian, sebab cahaya itu menuntun. Ia tidak lagi merasa sendirian, sebab ia selalu ditemani oleh firman Allah yang hidup dalam kalbunya. Inilah ketenangan yang menjadi puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba. Dan akhirnya, kita memahami bahwa tugas terbesar kita bukanlah mengumpulkan sebanyak mungkin dunia, melainkan menjaga agar kalbu tetap bercahaya. Sebab kalbu yang diisi kalimatullah akan menjadi lentera, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia yang gelap. Dan pada akhirnya lentera itu akan menuntun kita menuju rumah sejati, hadirat Allah, sumber segala cahaya. Sahabat jiwa, perjalanan kita hari ini hanyalah sebuah pengingat bahwa kalbu yang diisi dengan kalimatullah akan menjadi lentera, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi dunia yang gelap. Jangan biarkan hatimu kosong, jangan biarkan ia padam. Rawatlah dengan zikir, basuhlah dengan doa, dan hidupkanlah dengan firman Allah. Sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan hati sejenak. Allahumma ya Nur, sinarilah hati saudara-saudaraku yang mendengar pesan ini. Lapangkan kalbu mereka dengan cahayamu. Tenangkan jiwa mereka dari segala resah, dan jadikan hidup mereka penuh dengan keberkahan dan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyertai perjalanan ini. Jika engkau merasakan cahaya di dalam kalbumu setelah mendengarkan, tinggalkan komentar atau bagikan kepada sahabatmu agar lebih banyak hati yang kembali menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.